بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. Hadirin jamaah sholat subuh yang dimuliakan Allah, puji dan syukur kita memanjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, diberikan kemampuan sehingga kita semua masih tetap mengawali ya, hari ini, membuka lembaran baru di hari ini dengan melaksanakan sholat subuh berjamaah. Salawat dan salam semoga Allah tetap melimpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in sampai kepada kita semua yang insya Allah berusaha mengikuti jejak dan langkah beliau. Hadirin jamaah sholat subuh khususnya di Masjidul Hidayah yang saya muliakan, bagian dari ibadah kita selain ibadah makhluk seperti halnya barusan kita telah melaksanakan sholat subuh, maka kehidupan seorang muslim itu tidak boleh lepas dari ibadah yang lainnya, yaitu ibadah ghairu makhluk. Nah, oleh karena itu kajian kita pada kali ini masih berbicara ya, untuk topik saya itu pada sisi kajian muamalah ibadah ghairu makhluk. Jadi jangan sampai orang ya menjadi seorang muslim yang kelihatan taat begitu ya di masjid sedang sholat, tapi kalau berbisnis, berpolitik, bertetangga dan lain sebagainya, nah itu tidak ada kaitannya dengan ibadah. Itu semua ibadah. Jadi tidak ada pemilahan di dalam kehidupan seorang muslim itu. Ya, kita sedang berada di masjid, itu adalah ibadah kita. Begitupun kita berada di dalam tatanan bermuamalah, maka itu pun adalah ibadah kita. Nah, yang harus kita rapihkan ya pada kali ini setelah kita berbicara banyak ya dalam pertemuan sebelumnya tentang akad ya, tentang akad sampai kita selesai membahas ijab qabul ya, sampai kita membahas ijab qabul, dan sekarang kita mau mengaplikasikan dari macam-macam akad itu, salah satunya adalah berbicara tentang jual beli gitu ya, tentang jual beli. Dan saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu semua ya, pada kesempatan sekarang ini kehidupan seorang manusia hampir tidak bisa dihindarkan. Artinya tidak bisa dihindarkan dari transaksi jual beli. Ya, baik mereka yang kira-kira kalau jual beli itu kan image-nya awalnya mereka yang pengusaha. Nah, sekarang kadang-kadang kita juga kadang-kadang jual, kadang-kadang beli. Ya, kalau jual kalau kita mepet kebutuhan ya pasti kita menjual sesuatu. Begitu. Setidaknya ya kita pasti akan menjual sesuatu yang kita punya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nah, syukur-syukur kalau ibu lebih banyak belinya dibandingkan dengan jualnya. Tidak tahu, nanti kita silakan dipertimbangkan saja. Mau banyak belinya, mau banyak jualnya. Nah, tapi di kita itu sudah menjadi satu stigma jual beli. Nah, pada pertemuan sebelumnya saya sampaikan kalimat atau bahasa dalam Al-Quran itu kita bisa temukan untuk jual beli itu ada kalimat yang Allah pergunakan dengan tijarah, gitu ya, dengan tijarah. Ingat waktu kita membahas tentang dasar hukum jual beli, yaitu surat An-Nisa 29, Allah mempergunakannya illa takuna tijaratan angkarodin minggu. Jadi tijarah dipakai. Ada juga bay'un. Ya, Allah mempergunakannya bahasanya bay'un, buyo, gitu. Itu adalah menjual. Nah, sedangkan membeli itu istaro yashtari.
Innallaha asyara minal mu'minin. Jadi Allah membeli dari orang-orang yang beriman. Lahumul jannah, bagi dia itu adalah dengan surga, harganya itu luar biasa. Nah, jadi ada kalimat tijarah, ada kalimat bai'un, buyu'un. Nah, ada juga ishtara yashtari. Setidaknya 3 itu menggambarkan tentang transaksi. Begitu yang Allah contohkan di dalam Al-Quran. Nah, Ibu dan Bapak yang saya hormati, jual beli itu adalah kegiatan tukar menukar. Nah, ini pada pertemuan bulan yang lalu ya kita sudah berbicara tentang definisi jual beli. Nah, saya mengingatkan saja bahwa jual beli itu adalah muqabalatus syai' bisyai'. Ya, pertukaran antara satu barang dengan barang yang lain. Itulah jual beli. Nah, dan saya ingatkan kembali, jual beli itu bukan menukar sesuatu dengan uang, karena uang itu hanya alat tukar. Boleh kita menukar dengan selain uang, kan begitu ya. Boleh kita menukar dengan selain uang. Nah, orang tua kita dulu tidak pernah memikirkan uang seperti halnya kita. Ya, kalau orang tua kita dulu cukup untuk makan, ada makanan. Kalau tidak ada, nukeran jagung, ayam, nah, nukeran ayam, kerupuk dan lain sebagainya, itu juga jual beli. Jadi definisi jual beli itu adalah jangan dikaitkan dengan uang. Dan saya curiga ke depan itu nanti walau malam apakah uang masih bertahan atau tidak bertahan. Nah, karena sekarang kita sudah semua transaksinya elektronik. Nah, nanti pengganti uang itu nominalnya begitu. Dan transaksi itu sekarang ibu juga ke department store, ke swalaya dan sebagainya, sekarang sudah jarang yang bawa uang cash ya, dalam bentuk uang cash. Nah, hanya nominalnya saja. Nah, nanti kalau uangnya tergeser berarti yang terpenting itu adalah nominal, dan mengangkat nominal itulah nanti yang terus begitu, itu kaitan dengan teknologi. Nah, ibu dan bapak yang saya hormati, ya oleh karena itu pengertiannya ini saya lewat karena pertemuan yang sebelumnya sudah banyak saya singgung ya. Nah, ini yang saya sebutkan tadi surat An-Nisa yang menjadi dasar hukum tentang jual beli. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Jadi ini dasar ayat yang menjadi dasar hukum jual beli. Tidak boleh kita memakan makanan yang batil di antara kita, artinya dalam kehidupan kita. Nah, ibu bapak yang saya hormati, nah ini kita akan kupas dari ayat ini ya. Pertama, apa yang disebut dengan batil? Ya, kalau kita tidak boleh makan makanan yang batil itu yang mana? Nah, nanti kalau dalam transaksi itu riba itu batil, menipu batil, kan begitu ya. Dasar mengambil barang orang lain juga batil, mencuri batil. Nah, gitu. Nanti banyak nih. Nah, para mufassirin itu ada yang sampai 13 kategori batil di sini, gitu ya. Termasuk nanti transaksi-transaksi yang dilarang ya dalam pemahaman fikihnya. Nanti dalam pemahaman fikih muamalah ada transaksi-transaksi yang dilarang. Ya, ada jual beli yang diharamkan. Ada jual beli yang sah tapi hukumnya haram, gitu. Dan transaksinya sah. Kenapa transaksinya sah? Karena kembali kepada teori kita yang kemarin tentang akad. Selama rukun akadnya itu terpenuhi, maka transaksi jual beli itu adalah boleh, kan begitu ya transaksinya. Nah, tetapi dari hukum keseluruhan hasil dari transaksi itu bisa terlarang. Nah, nanti itu akan kita pahami bersama. Ya, yang kedua, illa antakuna tijaratan antara diminggu. Ya, kecuali melalui jalan perniagaan tijarah, melalui bisnis ini ya, yang ridho sama ridho di antara kamu, dilakukannya dengan baik, ridho sama ridho. Nah, inilah yang kemarin kita membahas ayat ini dalam ranah akad.
kita memahami secara fikih bahwa yang namanya al-taradhi minkum itu, ridho sama ridho itu aplikasinya adalah memenuhi rukun dan syarat akad. Begitu ya, rukun dan syarat akad. Nah, jadi inilah yang akan kita bahas pada kali ini, Bapak dan Ibu yang saya hormati. Berikutnya adalah ya istilah bai'un. Nah, ini surat Al-Baqarah 275, wa halallahu bai'a wa harrama riba. Nah, jadi kita akan menemukan istilah-istilah ini yang menjadi dasar hukum tentang jual beli. Nah, berikutnya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, an Rifa'ah bin Rafi' qala, su'ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyu kasbin ikhtiyar? Ya Rasulullah, pekerjaan apa yang bagus, kasab apa? Ada pengertian kasab. Kasab itu mata pencaharian kalau di kita itu, ya mata pencaharian. Faqala, maka Rasulullah SAW menjawab, amalun rajulun biyadihi. Kasab yang baik itu adalah amal seseorang yang dikerjakan dengan tangannya sendiri. Dalam bahasa kita itu hasil karya sendiri. Itu yang paling bagus. Tidak menyebutkan Rasulullah itu kasab yang baik itu jadi pegawai, jadi pengusaha, atau apapun yang bisa dilakukan untuk mendapatkan sesuatu dalam bermuamalah. Nah, tetapi yang terbaik itu adalah hasil karya sendiri. Begitu ya. Nah, kita juga boleh saja dibeli oleh orang lain, dibeli, ya kita terima begitu ya. Kalau ada yang membeli, terima. Nah, kita manfaatkan begitu. Nah, kalau bapak dan ibu menerima warisan, ya itu juga salah satu sumber ya dari rezeki yang Allah berikan kepada kita. Nah, itu juga bagus. Tapi kepuasannya pasti berbeda. Dan kepuasan yang paling bagus itu yang memuaskan diri kita, menyenangkan diri kita, itu adalah hasil karya kita. Wa kullu bai'in mabrur, dan kata Rasulullah adalah setiap transaksi jual beli mabrur yang diterima. Gitu. Nah, ini kata-kata mabrur itu kan kita kadang-kadang terkait dalam urusan haji. Ya, al-haji mabrur laisa lahu jazaa illa jannah. Nah, jadi haji yang mabrur tidak ada lagi balasan kecuali surga. Itu sudah puncak tertinggi penggunaan bahasa mabrur itu. Dan jarang Rasulullah mempergunakan bahasa mabrur itu kecuali kita sering menemukannya di dalam kaitan haji. Nah, dan ini juga kita dapatkan di dalam urusan transaksi jual beli. Jadi jual beli yang diterima begitu. Nah, jual beli yang diterima dalam hadis lain, apa yang dimaksud dengan transaksi yang diterima itu yang mabrur itu la ghossa wala hiyanah. Ada dalam matan yang lain yang diterangkan la ghossa wala hiyanah. Jadi transaksi yang tidak terjadi di dalamnya itu ghossa itu penipuan, wa hiyanah dan pengkhianatan. Karena di dalam jual beli dan transaksi jual beli itu di sana banyak terjadi unsur-unsur penipuan, banyak terjadi unsur-unsur pengkhianatan. Gitu ya. Nah, inilah yang tidak boleh terjadi. Nah, kalau kita transaksinya itu mau transaksi yang diterima di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan menjadi ibadah kita dari sisi ibadah bermuamalah ghairul mahdhur, maka bertransaksilah dengan menghindari unsur-unsur penipuan dan unsur pengkhianatan. Nah, ibu dan bapak, kalau sekarang anak-anak kita menerjemahkan larangan dalam transaksi tadi itu dengan istilah maghrib. Ya, jadi anak-anak kita sekarang lebih keren dengan membahasakannya istilahnya maghrib. Pokoknya asal jangan ada maghrib dalam transaksi, maka itu sudah begini. Nah, dan jempol gitu. Apa itu maghrib? Maisir, goror, riba. Jadi disingkat sama anak-anak sekarang itu maghrib. Ya, maisir itu ada unsur judi. Ya, goror unsur penipuan. Ya, unsur penipuan dan riba. Nah, jadi tiga unsur yang terlarang itu digabung istilahnya dengan maghrib. Jadi kalau transaksi jual beli hindari katanya maghrib. Maghrib itu bukan waktu maghribnya, tetapi hindari maisir, sesuatu yang berhubungan dengan judi, begitu, goror dan riba. Nah,
sudah disimpelkan gitu supaya mudah mengingatnya. Nah, ibu dan bapak, waktu kita berbicara rukun akad itu ada orang berakad, ada ma'qud alaih, ya. Begitu aqid, ma'qud alaih, dan yang ketiga adalah ijab qabul. Ingat, itu menurut Imam Syafi'i, ya. Itu menurut Imam Syafi'i. Tapi kalau menurut Imam Hanafi, kita sudah banyak membahas panjang lebar muqaronahnya, muqarin pendapat ulama yang dari kita 4 ulama mazhab, ya, yang ngetren di kita 4 ulama mazhab, ya. Jadi dari mulai Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali, dan Ahmad, ya, Hambali, begitu. Nah, yang banyak di kita itu pemahamannya Imam Syafi'i, Imam Hanafi. Jadi saya kutipnya waktu menjelaskan tentang rukun akad, Imam Syafi'i, Imam Hanafi. Nah, oleh karena itu, ibu dan bapak, itu akan kita aplikasikan. Rukun atau teori akad itu kita aplikasikan sekarang kepada jual beli. Jadi kalau dalam jual beli ada orang yang berakad, siapa orang itu? Ada penjual, ada pembeli. Gitu, ya, tinggal masuk-masukkan. Ya, dari teori akadnya itu kita tinggal masuk-masukkan, ada penjual, ada pembeli. Nah, kalau dalam sewa menyewa nanti berbicara kita ada penyewa, ada yang menyewakan. Nah, tinggal masuk-masukkan saja orang itu. Dalam rukun akad nikah, nah, tinggal ada calon mempelai laki-laki dengan wali. Nah, itu ada orang-orang yang akan bertransaksi. Nah, yang kedua adanya sigot ijab qabul, begitu, ya. Ijab qabul kita sudah bahas, inilah yang untuk menunjukkan keriduan. Dan Imam Hanafi hanya berbicara 1 ijab 2 qabul, 2 nomor, tapi 1 nomor di Imam Syafi'i, begitu. Mudah-mudahan tidak lupa, ya, kajian kita sebelumnya. Yang ketiga adalah barang yang dibeli, mabi, begitu. Atau di dalam teorinya rukun akad itu adalah ma'qud alaih. Ada barang, ada harga, dan saya sudah pernah sampaikan itu. Yang keempat adalah nilai tukar mengganti, saman atau harga. Nah, dalam jual beli kita uraikan menjadi 4. Tapi kalau dalam rukun akad, nomor 3 dengan nomor 4 itu disatukan menjadi ma'qud alaih istilahnya. Nah, ibu dan bapak, inilah yang mewujudkan, ya, atau untuk mewujudkan implementasi di lapangan dalam rangka menerjemahkan ayat surat An-Nisa tadi, ya, yaitu illa antakuna tijaratan antamaudiminkum. Jadi jual beli itu supaya ridho sama ridho. Nah, ridho sama ridho itu harus terjadi, dan bagaimana mengaplikasikannya? Inilah rukun akad di dalam jual beli. Jadi sebuah jual beli baru dinyatakan sah apabila memenuhi rukun atau unsur ini. Nah, jangan sampai begini, saya punya HP, ini dapat beli dari teman saya. Nah, kan begitu. Nah, kata teman-teman, bagus tuh HP-nya. Udah. Terus ada yang kenal dengan kalau jual HP itu pasti enggak, kalau saya bilang kira-kira jual beli bukan gitu. Ya, saya merasa membeli, Pak Lukman merasa kehilangan. Berarti itu tidak memenuhi unsur yang nomor 1 ini, ada orang. Nah, dan ini nanti di lapangan itu akan banyak kejadian semacam itu. Ada orang yang merasa telah membeli tanah misalnya. Ada orang yang merasa tidak pernah saya menjual tanah. Dan kasus di Indonesia bisa duplikasi surat-suratnya dan sebagainya. Nah, jadi kayak aneh begitu. Tapi itulah kenyataan di lapangan. Banyak orang yang merasa tidak menjual, tapi ada orang yang merasa sudah membeli. Nah, jadi inilah dalam transaksi jual beli dikait dengan rukun dan syarat jual beli. Nah, ibu dan bapak, syarat itu apa? Nah, syarat orang yang berakal misalnya, kalau berbicara tentang syarat, ya, yakni orangnya berakal, cakap hukum, ya, memiliki kompetensi dalam melakukan aktivitas jual beli. Artinya orang itu wajar, sehat, punya kemampuan untuk berjual beli. Nah, itu baru dinyatakan sah jual belinya. Jadi oleh Imam Syafi'i didetailkan, dipelajari itu dalam syarat-syarat akad. Nah, kalau tadi dalam rukun akadnya harus ada orang, lantas kata Imam Syafi'i, orangnya itu siapa? Gitu. Saya pernah mencontohkan waktu kita membahas tentang rukun akad,
sah atau tidak jual belinya seorang anak kecil. Nah, kan begitu. Nah, sekarang kita naikkan contohnya begitu di dalam jual beli ini. Bagaimana hukumnya seseorang yang sehat? Begitu, saya sehat, terlihat bugar dan sebagainya. Tapi suatu waktu saya diancam, Pak, saya tolong jual laptop Anda kepada saya. Nah, kira-kira begitu, kata saya nggak punya lagi, cuma satu-satunya inilah kebutuhan saya. Pokoknya kalau Pak Asep tidak jual laptop saya, urusan Pak Asep itu saya dibongkar di masyarakat. Ternyata ada kartu truk, misalnya saya pernah berbuat sesuatu begitu, dan itu diancamkan oleh partner saya, sehingga saya tidak bisa berkutik. Lantas saya daripada nanti saya kena aib dan sebagainya, ya udahlah saya jual saja. Pertanyaannya, bagaimana sah tidak hukum jual beli semacam ini? Ini berbicaranya baru orang, begitu ya, baru orang. Nah, kata saya ke Pak Haji Marsiano, mobil biasanya kan kalau dia butuh. Kata Pak Marsiano, saya juga cuma satu-satunya. Nah, kata saya, sudah kalau begitu urusan kantor Bapak nanti sama saya buka saja ke wartawan. Jadi Pak Marsiano, emang saya ada apa? Kamu karena mau ayam ya? Dirasa-rasa dan sebagainya, karena merasa ada sesuatu itu akhirnya manusia saling bertukar. Pertanyaannya, sah tidak jual beli semacam itu? Nah, ibu dan bapak yang lebih ekstrim di lapangan, kadang-kadang kita mendapatkan berita misalnya, ya kan begitu. Nah, ada sebuah lokasi mau dijadikan mall. Nah, para spekulan itu biasanya mencari tanah, membebaskan tanah. Nah, rumah-rumah itu pasti misalnya sudah didatangi. Nah, bahkan ada ancaman ya bagi masyarakat yang tidak menjual rumah dan sebagainya. Nah, itu ada saja nanti kejadian dan sebagainya. Itu adalah di bawah tekanan. Nah, ini yang pressure semacam itu, pertanyaannya sah nggak jual belinya? Orang yang melaksanakan jual beli tapi di bawah pressure semacam itu, artinya dia sedang kehilangan kompetensinya di dalam melakukan aktivitas jual beli. Nah, berarti kalau dalam bahasa fikih itu orang tersebut bisa dihukumkan jual belinya karena keterpaksaan. Gitu. Nah, atau sekarang misalnya begini, orang sakit, bisa saja misalnya orang itu sakit, bisa stroke sakitnya atau apapun, karena dengan sakitnya itu perlu uang misalnya untuk berobat dan sebagainya, atas dia menjual asetnya. Jual asetnya dia sudah tidak bisa bicara, dia menguasai kesehatannya saja dia sudah dalam keadaan tidak baik dan sebagainya. Tapi transaksi harus dilakukan karena kebutuhan itu, maka dilakukanlah transaksi misalnya. Kan begitu. Nah, dalam transaksi semacam itu, pembeli juga biasanya mencari opportunity, ya mencari kesempatan dan sebagainya, menekan harga, macam-macam dan sebagainya. Itu pun menjadi bagian dari kajian fikih. Nah, bagaimana hukum jual beli semacam itu bagi orang yang tidak cakap. Nah, ada orang yang tidak cakap tadi, fisiknya sehat, badannya bugar, tapi dia di bawah tekanan untuk menjual barangnya. Atau sekarang dia hidup karena kebutuhannya, tapi secara fisik dia itu lemah. Begitu ya, secara fisik dia itu lemah. Nah, itu juga dihukumi bagaimana hukum dalam sebuah transaksi jual beli. Jadi inilah berbicara tentang hukum jual beli dari sisi orang. Nah, yang berikutnya adalah ijab qabul. Ijab qabul juga harus jelas ya secara spesifik dengan siapa dia berakad. Antara ijab dan qabul harus selaras. Artinya kalau yang dijual belikan itu adalah handphone dan handphone itu punya tipe, maka harus sesuai antara yang diomongkan dalam ijab qabul dengan tipe itu. Nah, jangan sampai begini misalnya, ibu dan bapak yang saya hormati. Nah, kalau misalnya kita jual beli handphone, terus ditanya oleh bapak dan ibu yang calon pembeli, ini berapa mega, berapa megabyte misalnya, berapa MB memorinya? Memorinya di 128 besar begitu.
tapi begitu kita sudah beli ternyata hanya 32 MB. Nah, itu berarti tidak terjadi secara ijab qabul keselarasan antara yang diomongkan itu dengan barang. Dan anekdotnya di tingkat jual beli internasional, saya sering ngobrol-ngobrol dengan orang-orang yang punya kompetensi di arah itu. Kenapa Jerman misalnya itu kalah tender di Indonesia untuk membangkit listrik di tahun berapa ya, periode Pak Jokowi yang pertama. Nah, katanya karena Jerman itu pasti mahal dengan kapasitas 3.500 apa ya, KW dalam pembangkit listrik itu. Rata-rata Jerman yang ahli di dalam listrik dan sebagainya itu teknologinya dari sisi tender kalah, nggak bisa masuk di Indonesia. Ya kemarin-kemarin itu, dan hampir semuanya kita dengan China. Jadi harga kapasitas yang 35 KPA atau apa yang untuk pembangkit listrik itu China itu harganya di bawah. Itu harganya di bawah. Makanya kita banyak ambil dari China begitu pembangkit listrik itu. Tapi setelah aplikasi di lapangan itu tidak nyampe KPA-nya dengan apa yang disampaikan itu 35 saja itu nggak nyampe setelah diukur itu. Nah, kayak begitulah gitu ya. Nah itu sebenarnya dalam transaksi jual beli itu dipertanyakan ya, secara syariah itu dipertanyakan. Nah kita dalam transaksi tidak boleh. Artinya kalau kita jual mobil warna hitam ya hitam yang dikirim begitu. Ya saya suka baca-baca sekarang transaksi ibu-ibu itu kan sekarang melalui WA, transaksinya online. Nah, saya suka senang-senang baca komen-komen yang semacam itu. Nah, baru kemarin sekarang saya lagi ngetren Pak Lukman itu sekarang mihrab ya, mihrab itu di wall design ya, sekarang banyak yang dari wallpaper dan sebagainya kayak gitu, desain masjid, ada musola untuk di rumah-rumah. Nah ternyata saya baca-baca banyak komentar yang dikirimnya bukan wallpaper begitu. Nah, jadi yang dikirimnya adalah banner yang dari spanduk begitu, yang itu pasti beda gitu. Itu banyak yang kecewa dan sebagainya. Artinya di dalam ijab qabul itu adalah misalnya itu adalah wallpaper, tetapi kenyataan barang yang dikirimnya adalah banner dari bahan kayak spanduk itu. Dan itu kalau bahan spanduk tidak ada perekat, dia harus ditempel pakai paku misalnya ya, karena juga bahannya kasar. Nah itu pasti beda. Nah, jadi banyak yang komen, wah ini terjual nggak benar nih. Ya, transaksinya ini tapi yang datang barangnya ini. Nah inilah ijab qabul tidak menunjukkan apa yang ditransaksikan itu spesifikasi barang sesuai dengan apa yang diterima. Itu pertanyaan besar di dalam jual beli. Nah ibu dan bapak yang saya hormati, yang ketiga dalam syarat jual beli itu barang yang diperjualbelikan, yakni barang itu ada, dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Nah sampai begini bu urusan syarat di dalam jual beli itu. Kita ingat materi pertama dari saya itu tentang barang. Waktu mendefinisikan barang itu dikuasai, dimiliki, bermanfaat. Kan begitu ya. Imam Syafi'i, Imam Hanafi dalam memberikan definisi barang itu hampir sama. Nah, secara umum para jumhur ulama memberikan selain dimiliki, dikuasai, bermanfaat, maka yang namanya barang itu harus atau lazim rusaknya. Karena kalau tidak rusak tidak bisa kita mengambil manfaat. Ya, bapak-bapak paling lucu bapak-bapak yang ada suka rokok. Ya corona kopi jeung rokokna, aya korek jeung rokokna, ada gitu corona. Bapak-bapak begitu punten nambut korek. Kalau yang namanya bahasa nambut itu pinjam harus dikembalikan utuh. Ada korek api diambil satu butir korek api dicekeskeun nyala. Sudah dia rokok dengan itu. Pertanyaannya berkurang enggak? Berkurang. Kalau gas, dia juga sama isi gasnya cekrek berkurang. Jadi transaksinya harusnya jangan minjem, minta. Begitu transaksinya harus minta, begitu. Ya kenapa? Karena menurut jumhur ulama kita bisa. Nah di sini nih
barang itu ada, barangnya harus ada, dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Artinya kita baru bisa memanfaatkan yang kata di ulama itu dengan merusak barang itu. Nah kalau misalnya tadi bapak-bapak itu cek punten namun korek, ya udah namun cepat kita dihukum. Tapi kalau misalnya meminta itu barulah dicekeskan rusaklah satu pentul korek api. Harus begitu katanya pemahamannya itu terhadap barang itu. Jadi ada sesuatu barang yang baru bisa dimanfaatkan dengan cara merusak barang itu. Ya, saya suka memberikan contoh kalau mahasiswa itu belum dapat kiriman dari orang tua di kosan, terus ke teman kosannya minjem Indomie jalan untuk sarapan misalnya. Indomie itu baru bisa diambil manfaatnya dengan cara merusak. Jadi rusak dipasak dan sebagainya, hancurlah semua. Nanti mengembalikan apakah Indomie yang kita pinjam? Tidak, pasti Indomie yang baru, begitu, atau mie yang baru. Nah, jadi ada sesuatu yang memang sampai ke arah itu. Nah, jadi dalam pinjam-meminjam itu nanti, dikala ibu meminjamkan sesuatu, berarti barang itu rusak. Cuman rusaknya ada yang sadar rusak, ada yang tidak sadar rusak. Kalau minjem mobil orang, cukup saja dengan yang disadari rusaknya. Apa yang rusaknya? BBM dibakar, bahan bakarnya. Nah, orang sadar betul ke arah itu. Makanya kalau minjem motor, minjem mobil, isi dirinya bensinnya. Cuma itu yang dia sadari. Padahal rem, tanya itu yang minjem mobil berapa kali nginjak rem. Kampas remnya pasti aus. Ban, apalagi kalau perjalanan jauh dia aus menghadapi gundul. Dan sebaliknya, oli biasa diukur dengan kilometer, pasti tinggal. Cuma semua itu tidak disadari, yang sadarnya hanya satu, tank bensin ngumpul. Makanya yang diomongkan isi dirinya tanknya. Cuma itu, padahal yang rusaknya banyak. Nah, tapi artinya kita karena itu adalah basicnya tahun harus siap dengan itu, ya. Oke. Nah, ini yang berikutnya adalah barang itu harus ada. Awas dalam transaksi jual beli barang itu memang harus ada. Jangan sampai transaksi tapi barangnya tidak ada. Itu bisa fasad nanti jual beli. Ya. Nah, kalau jual beli barangnya itu harus ada. Kalau teorinya kembali kepada teori akad tentang ijab qabul, maka para ulama itu memberikan satu persyaratan bahwa ijab qabul itu harus berlangsung dalam satu majelis. Ingat teorinya itu, transaksi itu harus berlangsung dalam satu majelis. Makanya orang tua kita dulu itu tertib kalau jual beli, orang yang menjual yang membeli itu senantiasa bertemu. Barangnya ayah. Jadi dibeginikan, ini saya serahkan barangnya, kan begitu. Kata yang beli saya terima barangnya. Masih ingat teorinya? Kalau menurut Imam Syafi'i, siapa yang disebut dengan ijab, siapa yang disebut dengan qabul? Ayat itu. Ijab itu apa? Orang yang menurut Imam Syafi'i menyerahkan barang. Qabul orang yang menerima barang. Menurut Imam Hanafi, ijab itu adalah orang yang ngomong duluan. Qabul adalah orang yang ngomong belakangan. Karena sebulan sekali kalau saya sharingkan ini lupa yang banyak itu. Nah, jadi ingat teori tentang ijab qabul itu. Nah, jadi barang itu harus ada. Dan barang itu dalam satu majelis. Nah, sekarang kan susah. Maka ilmu teknologi membackup ke arah itu. Jadi boleh saja ibu-ibu dan bapak-bapak transaksinya melalui telepon, berarti kan tidak satu majelis. Menurut para ulama boleh tidak satu majelis, tetapi sudah pada tahu. Si penjual dengan si pembeli itu sudah pada tahu. Awas nih. Nanti kita akan menghukumi ini kepada berbagai transaksi. Contohnya transaksi online yang sekarang kata saya juga sedang menjamur karena situasi COVID, situasi pandemi, orang tidak bisa keluar rumah dan tidak bisa bertemu, maka transaksinya sekarang online. Begitu.
Tidak jadi persoalan online juga. Yang penting rukun jual belinya itu terpenuhi, ada orangnya. Nah kan begitu. Kalau kita misalnya ingin memenuhi persyaratan dari para ulama fikih, kita harus mengetahui orangnya, si penjual setidaknya, maka harus muncul profile. Begitu. Ya kalau di dalam jual beli online itu macam-macam. Saya juga sudah berapa kali karena tipu nggak apa-apa. Saya ingin tahu saja. Ya, saya kadang-kadang beli kaos, transaksinya begini dan sebagainya sudah ditransfer, begini juga kaosnya. Nah kan begitu, tidak ada, kiriman biarin aja. Saya ingin tahu saja. Sudah siap mental dengan transfer begitu. Nah, tapi bukan kita menghukumi online-nya, tapi kita akan menghukumi apakah di dalam transaksi jual beli online itu rukun syarat jual belinya terpenuhi atau tidak. Orangnya tadi, kalau dia itu perusahaan maka harus muncul profil company, begitu supaya kita bisa menimbang apakah orang ini baik atau tidak baik, dan tadi ada atau tidak ada. Yang disebut dari akib itu orang yang bertransaksi. Nah kalau misalnya ibu dan bapak transaksi di bandara ingin minum, kan minum itu sekarang sudah tidak harus bertemu dengan orang. Kalau semacam di bandara kayak semacam itu, karena kita berhubungan dengan mesin. Coca-Cola 1.000, ya sudah, berarti kita sudah ridho dengan harga 10.000. Ulah jabatkan dari mana? Nah kita sudah bahas ya dalam pertemuan sebelumnya. Itu menurut Imam Syafi'i itu ada yang disebut dengan kebiasaan al-adah, itu kembali kepada kebiasaan atau urep. Nah jadi ketika transaksinya dengan mesin, harga biasa misalnya di warung 5.000 atau 7.000, maka di bandara kita lihat Coca-Cola 10.000, ya sudah, masukin uang kita 10.000, izin kode dan sebagainya, nanti keluarlah. Nah terus lantas kita mau ngomong dengan siapa? Hah? Apakah ada orang di sana? Di dalamnya Pak. Nah ada orangnya di dalam, itu mah film sinodok kalau orangnya di dalam. Dulu di luar negeri sudah begitu, di kita belum. Nah, waktu warkop begitu ya filmnya, jadi dia masuk di dalam. Coca-Cola untuk keluar, kadang ada orang keringetan di dalam. Sekarang semuanya sudah komputer, sudah mesin. Nah terus nanti itu mau ngomong, ditampinya Coca-Cola-nya yang ada kaosnya, cara mesin. Nah sah nggak jual beli semacam itu? Sah saja, begitu. Kenapa? Karena si mesin itu telah dirancang oleh manusia. Berarti mesin itu adalah wakil dari manusia. Nah, jadi begitu nanti menghukuminya, wakil dari manusia. Cuma tadi rukun akad itu kan tadi harus terpenuhi. Ada nggak barangnya? Ada. Harganya ada? Ada. Nah, tinggal ijab qabul. Transaksinya kita pakai mesin tadi, ketik atau kode ini keluar. Makanya ingat teori yang pernah saya sampaikan tentang teori sigur akad. Sigur akad itu ada 4: ucapan, perbuatan, tulisan, isyarat. Nah kalau masuk yang 4 itu dikira kita transaksi online atau transaksi dengan mesin, maka kita bisa menyimpulkan transaksi jual beli itu sah. Nah jadi itu kenapa saya berangkat dari rukun akad, karena itu adalah menjadi standar terhadap transaksi yang dilakukan oleh kita. Nah cuma itu barang harus ada itu ternyata di lapangan ini banyak banget kasusnya. Ya kalau ibu jual beli misalnya tadi di online, yang ibu lihat itu barang atau foto begitu. Makanya disinilah nanti kalau kata anak-anak tadi itu banyak terjadinya maklum itu, gorornya, penipuannya meluap ke arah itu. Kan setan itu senantiasa mengkipas-kipas. Ya kamu kan supaya cari untungnya banyak dan sebagainya, begini teorinya untuk jual beli. Nah begitu kalau setan sudah kipas-kipas gitu, banyak orang tadi ada yang sudah transaksi, sudah transfer, nanti bloknya menghilang. Ininya yang di online-nya menghilang gitu, apa istilahnya.
Ya, jadi kita mau komplain juga sudah tidak ada lagi, gitu. Terus mau ini ke siapa dan sebagainya. Nah, yang begitu berarti tadi itu orang melakukan penipuan. Nah, jadi nanti di mana penipuan, di mana bukan penipuan, gitu ya yang terjadi di dalam transaksi jual beli itu. Nah, jadi nanti kita akan sampai ke arah itu. Tapi kayak pertemuan sekarang tidak akan sampai. Jadi bagiannya ini baru syarat ya. Oke, ini adalah gambaran terakhir. Gambaran terakhir. Ada transaksi-transaksi yang dilarang. Ya, jadi di dalam transaksi itu tidak semuanya mulus begitu. Ada transaksi-transaksi yang dilarang. Nah, yang dilarang itu karena haram zatnya, artinya barangnya yang dilarang. Gitu, barangnya dilarang. Nah, nanti kita akan bahas di pertemuan yang lain. Nah, cuma gambarnya semacam ini. Dari apa yang saya sampaikan, itu ada transaksi yang dilarang. Artinya jual beli itu tidak boleh dilakukan. Bisa karena barangnya, secara zatiah barangnya. Contoh, jual beli, misalnya kalau di zaman Rasul itu tidak boleh jual beli patung. Itu dilarang. Nah, sekarang di kita banyak ornamen-ornamen patung dan sebagainya. Nah, kalau dalam Islam tidak boleh. Hadisnya ada, nah, walaupun nanti ada yang menafsirkan hadis-hadis semacam itu adalah hadis yang kondisional. Kondisional itu seperti misalnya hadis naha Rasulullah SAW an ziyaratil qubur wajuruha. Itu ada yang menafsirkan hadis semacam itu adalah hadis kondisional. Di masa awal Rasulullah sedang menggembleng kekuatan tauhid, dikala Rasulullah menyaksikan orang itu misalnya berziarah ke kubur, bukan mendoakan para mayit yang sudah meninggal, tapi dia malah meminta-minta kepada mayit yang ada di makam itu. Maka itu syirik itu. Nah, dilarang itu ziarah kubur. Tapi sudah di Madinah dilihat stabil kekuatan akidah dan sebagainya, kata Rasulullah fazuruha fa inna ziyaratil qubur itu tadkhilul maut. Silakan kalian itu ziarah kubur, karena sesungguhnya ziarah kubur itu mengingatkan kematian. Nah, begitu. Jadi satu sisi ada larangan awalnya, tapi kesininya diperbolehkan. Nah, ada yang punya pemahaman ke arah itu. Begitu. Dikala masyarakat Arab itu jual beli patung untuk disembah, nah begitu untuk disembah, maka jual beli patung itu diharamkan karena untuk disembah. Nah, kalau sekarang ibu-ibu membeli patung itu hanya dina air mancur kolam, kayak jadi ibu-ibu pegang kendi, ya jadi nanti cairnya bocor begitu. Ibu yang salah dari sembahkan malah kayak ini bisa sapu. Kira-kira begitu. Ya, bagaimana itu kalau kita beli patung semacam itu, boleh atau tidak boleh dan sebagainya. Begitu Bu. Ya, itu tentang jatiyah. Begitu, ya. Jatiyah dari sisi pemanaan barang. Tapi ada juga zatiyah itu misalnya barang itu barang haram, barang najis. Contohnya khamr, jual beli tentang minuman keras. Zatnya itu sama. Gitu. Nah, jadi bagaimana hukum jual belinya? Ya, saya mah hanya menjual saja, tidak mau minum, tidak apa dan sebagainya. Nah, dibahasnya nanti di sini. Ya, larangan jual beli secara zatiyah. Yang berikutnya adalah haram selain zatnya. Ya, selain zatiyah yang ini sudah saya sebutkan tadi, goror, ya, penipuan atau maghrib, maisir, goror, riba. Nah, itu haram selain zatiyah. Jadi kita tidak lihat barangnya, tapi yang dilihat adalah transaksinya. Nanti saya jelaskan istilah-istilah ini, jadi banyak. Ada taglis, ada ihtikor, ada bai najasi, ada tagrir atau goror, ada riba. Jadi harus didefinisikan satu persatu. Nantilah insya Allah ke depan. Nah, yang ketiga, jual beli yang tidak boleh dilakukan itu adalah tidak sah akadnya. Nah, inilah yang sudah banyak kita cerita tadi dari sisi rukun akad. Rukun akadnya terpenuhi atau tidak, syaratnya terpenuhi atau tidak, terjadinya ta'aluk atau tidak, terjadinya tu'inwan atau tidak. Ya, tu'inwan itu istilah saya saja.
dua barang satu transaksi. Ada satu transaksi dua barang. Apa contohnya? Contohnya leasing. Leasing diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia apa? Terjemahannya Pak Umar. Sewa beli. Leasing itu sewa beli. Kalau ibu ngambil motor, ibu ngambil mobil, tidak cash, itu pasti diarahkan ke leasing, ke finance, lembaga keuangan, itu pasti. Nah, padahal transaksi awalnya itu sewa. Leasing itu masuk transaksinya sewa. Makanya nanti kita ngambil 3 tahun, mobil 5 tahun, itu sewa. Kalau sewa itu ibu, kita tidak berakhir dengan kepemilikan. Nah, diterjemahkanlah leasing itu kepada sewa beli, kira harga jual beli pada transaksi awalnya juga sewa. Buktinya sewa apa? Kalau tidak memenuhi cicilan di bulan ketiga saja tidak lancar cicilannya, barangnya diambil, dijagal. Ini banyak kasus sekarang itu, ya. Di dalam leasing itu biasanya yang menjagal itu debt collector. Debt collectornya gagal. Dan sudah banyak kasus di Indonesia debt collector dan sebagainya. Ya, bahkan ada yang sampai ke penganiayaan fisik dan sebagainya dari urusan ini. Gitu ya. Jadi ini tidak boleh sama dengan yang tadi, ya. Namun korek api, itu. Nah itu tidak linear apa yang diomongkan dengan yang terjadi. Nah ini tuh itu bisa dua akad untuk satu barang, begitu, atau dua barang satu akad. Nah jadi leasing salah satunya nanti kita akan kupas, itu dianggap keimbang dalam transaksi. Makanya kalau di perbankan syariah itu tidak diperbolehkan. Nah, dia harus pakai ijarah muntahiyah bitamlik. Jadi sewa pejabat tapi berakhir dengan kepemilikan. Nah, makanya nanti di akhir harus ada akad kedua. Nah inilah yang tidak pernah dilakukan di konvensional, di lembaga keuangan konvensional seperti leasing tadi, itu tidak dituntaskan di akad terakhir. Jadi kalau sudah selesai saja, mobil sudah ada di kita atau motor sudah di kita, transaksi bulanannya beres dan sebagainya, tinggal ambil BPKB selesai. Nah, dikala mengambil itu tidak pernah ada lagi transaksi, padahal leasing itu sewa. Nah, belinya apa? Kalau sewa, kalau beli, tidak bisa dua transaksi sewa beli untuk satu barang. Itu seperti itu. Nanti saja ya, kita akan bahas istilah-istilah itu. Jadi inilah PR saya ke pertemuan-pertemuan yang selanjutnya adalah jual beli yang terlarang, ya bisa haram karena zatnya, haram selain zatnya, dan haram dari sisi akad. Nah ini ya sudah banyak ya, dari rukun syarat itu hampir saya nyatakan selesai ya sampai pertemuan sekarang. Nah tinggal dua nanti PR-nya yang di blok tidak sesuai dengan akad gitu. Nah jadi Bapak dan Ibu, betapa begitu ya, betapa kita ini ingin memahami ibadah kepada Allah selain ibadah yang ritual, ibadah sholat, ibadah zakat, ya sampai urusan haji, itu adalah ibadah yang praktek detailnya sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Nah sekarang kita tidak bisa begitu soleh teh, badur teh, rujuk ibadah sholat kumpul, sampai urusan haji kumpul, rujuk melaksanakan haji, kan nggak bisa begitu. Tapi kita ingin menjadi orang yang soleh itu meliputi ibadah mahdoh dengan ibadah ghairu mahdoh. Artinya apa yang kita lakukan transaksi itu akan berpengaruh terhadap ibadah kita. Apalagi kalau sudah dibentrokkan antara ibadah mahdoh dengan ibadah ghairu mahdoh. Apa bisa dibentrokkan pemahamannya? Tidak diterima sholat kita apabila ada barang haram dalam diri kita. Dan barang haram itu pasti transaksi muamalah. Begitu ya, atau tidak diterima doanya karena ada sesuatu yang mengganjal dari sisi muamalah. Sampai kematian itu urusan muamalah.
Ya, kata Rasulullah, tidak usah disolatkan orang yang meninggal dalam keadaan punya hutang. Hutang itu urusan muamalah, bukan ibadah makhluk. Nah, jadi ini sebenarnya porsi bermuamalah itu akhirnya kita bisa menganggap porsi terbesar, ibadah terbesar kita. Begitu, sholat 5 waktu sehari semalam paling berapa menit? Itu ingat pertemuan saya yang awal, paling berapa menit? 24 jam. Kemarin sepakatnya kalau tidak salah kita menghabiskan waktu kurang lebih di 5 kali 10 menit, 50 menit. Berarti sisanya 23 jam 10 menit. 23 jam 10 menit itu pasti urusan yang muamalah. Begitu. Tapi urusan sholat itu hanya 50 menit, 10 menit kan tiap sholat rata-rata. Kan begitu. Jadi porsinya kita lebih banyak dalam urusan bermuamalah. Dan ini harus bernilai ibadah. Nah, doktrin agama lain itu ada yang memisahkan untuk urusan agama-agama, urusan dunia-dunia. Begitu. Nah, kita pasti tidak bisa. Ya. Jadi urusan dunia, urusan bermuamalah itu terbawa kepada kematian kita dan nanti itu akan bertemu di peradilan Allah di akhirat. Nah, ini jangan harus apik begitu. Sebisa mungkin apa yang kita sadari, yang kita tahu berdasarkan pengetahuan yang telah kita pahami. Itu saja. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.